Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1169 rilis di minggu ini. Dan sang editor alias Up di dalamnya Oda sudah memberikan sedikit bocoran untuk One Piece Chapter 1169. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. Kalau yang ini buat kalian para O-player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Yap, inilah preview alias sedikit bocoran dari editor untuk One Piece Chapter 1169. Apa yang akan ditinggalkan kebijaksanaan Harald di Elbaf? Harald meninggoy, dan pertarungan antara Raja Harald melawan Loki benar-benar sangat epik. Kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Loki inilah yang dapat menghabisi Ksatria Dewa yang memiliki kekuatan keabadian dari Im Sama. Akhirnya kilas balik dari kematian Raja Harald resmi diperlihatkan. Kilas balik ini menjadi sangat penting karena kita akan diperlihatkan bagaimana cara menghabisi seseorang yang memiliki kemampuan keabadian hasil giveaway dari Im Sama. Yap, dalam momen pembantaian yang terjadi di dalam kastil Aurus ini, Harald ikut tewas bersama seluruh pengawal kerajaan, di mana Loki lah yang berhasil membunuh ayahnya sendiri. Sudah dikonfirmasi di One Piece Chapter 1143 jika Loki memanglah yang membunuh Harald. Namun di sini Loki menjelaskan pada Hajrudin jika dia membunuh ayah mereka bukan didasari dengan niat untuk membunuh dari dalam hatinya. Tapi sudah jelas jika Harald sendirilah yang meminta Loki untuk membunuhnya karena tubuhnya sudah dikuasai sepenuhnya oleh Im Sama. Hal ini mengungkapkan fakta yang sangat menarik. Loki sampai saat ini menjadi satu-satunya orang yang dapat membunuh Ksatria Dewa yang memiliki kemampuan keabadian. Bahkan legenda sekelas Rox di Sebek hanya mampu memperlambat regenerasi yang dimiliki oleh Saint Garling saat pertarungan mereka di insiden Cut Valley. Skapar Gaban pun juga hanya bisa memperlambat regenerasi dari Saint Somers ketika dia membelah tubuhnya menjadi dua di insiden Elbaf yang sedang terjadi saat ini. Lalu bagaimana cara Loki bisa meniadakan kemampuan regenerasi dan keabadian milik Harald? Dalam One Piece Chapter 1152, Gaban memberikan wejangan kepada Luffy mengenai bagaimana cara untuk mengalahkan para Ksatria Dewa itu. Gaban mengatakan jika mereka tidak benar-benar abadi. Lalu Gaban meminta Luffy untuk berhati-hati dengan cara dia menggunakan Housoko Hakinya. Kemudian ketika Loki mendengar penjelasan dari Gaban itu, dia akhirnya mengerti kekuatan apa yang dia miliki. Bahkan Loki mengklaim jika dirinya bisa mengalahkan para Ksatria Dewa itu karena sebelumnya dia pernah melawan salah satunya, yap, Harald. Sudah jelas di sini kunci utama untuk mengalahkan para Ksatria Dewa adalah dengan Conqueror Haki. Namun ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, Haki Raja yang dimiliki harus lebih kuat jika dibandingkan dengan Haki Raja dari musuh yang dihadapi. Masih ingat dengan pernyataan Roger ketika dia bertarung bersama Garp saat melawan Sebek? Yap, pada awalnya Roger dan Garp memang tak bisa melukai Sebek sama sekali, meskipun serangan mereka sudah dilapisi dengan Advance Conqueror Haki. Namun Roger mengatakan pada Garp jika Haki Raja mereka harus melampaui Haki Raja yang dimiliki oleh Sebek jika mereka ingin mengalahkannya. Dan boom, pada akhirnya Roger serta Garp mampu mengalahkan si Roti Sobek dengan teknik gabungan terkuat yang mereka miliki. Meskipun Rox tidak mati, namun dia berhasil terbebas dari teknik Domira versi milik Imu. Pada One Piece Chapter 1144, Jinbe mengatakan, di dunia ini jika ada kekuatan aneh, biasanya itu berasal dari kekuatan buah iblis. Itu artinya, kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama memang kemungkinan besar berasal dari kekuatan buah iblis. Di mana kekuatan yang dapat digunakan untuk menetralkan kemampuan buah iblis adalah Haki. Dan Conqueror Haki adalah Haki yang paling manjur untuk menetralkan kekuatan buah iblis. Momen paling epik yang memperlihatkan hal ini adalah ketika Emmet
mengeluarkan haki raja terkuat Joy Boy yang disimpan di dalam tubuhnya. Haki raja tersebut dapat menetralkan kekuatan buah iblis milik Im Sama yang dianugerahi kepada para Gorosei. Terbukti 3 Gorosei yaitu Valkyrie, Jupiter, dan juga Nusjuro yang muncul di Pulau Egghead melalui lingkaran sihir Abyss dipaksa kembali ke Merijoa setelah terkena ledakan haki raja milik Joy Boy. Tak hanya itu, keempat Gorosei termasuk Saturn dipaksa kembali ke wujud manusia mereka. Bahkan Im Sama sampai merinding dan menjerit ketika merasakan haki raja milik Joy Boy tersebut. Itu berarti haki raja milik Loki bisa dikatakan lebih kuat dari Raja Harald. Dan apabila Harald benar-benar dikuasai oleh Im Sama sepenuhnya, dapat disimpulkan jika haki raja milik Loki setara atau bisa jadi lebih kuat dari Im Sama. Namun haki raja saja tak cukup, karena kita harus menggunakan level tertinggi dari haki raja apabila benar-benar ingin menetralkan kemampuan immortality tersebut. Terdapat 3 tingkatan dalam armamen haki, yaitu coating, emission, dan juga internal destruction. Sedangkan untuk haki raja, saat ini kita baru diperlihatkan sampai tingkatan emission, di mana haki raja dapat dialirkan dan digunakan untuk melapisi serangan. Sampai saat ini kita belum diperlihatkan advance haki raja dalam tingkatan internal destruction, karena advance conqueror haki dalam tingkatan emission hanya bisa memperlambat regenerasi para kesatria dewa saja. Satu lagi elemen penting untuk bisa menghabisi para kesatria dewa, kita kembali ke perkataan Gaban pada Luffy, di mana dia harus berhati-hati dalam menggunakan haki rajanya. Kata hati-hati ini sepertinya merujuk pada observation haki, jadi Luffy harus menggabungkan advance conqueror hakinya dengan advance observation hakinya apabila ingin melukai para kesatria dewa yang immortal itu. Gaban pernah memperlihatkannya ketika dia hendak menebas Gunko dengan satu tebasan mematikan. Terlihat kapaknya sudah dialiri dengan advance haki raja. Tak hanya itu, Gaban juga menggunakan future sight-nya. Namun karena masa depan yang terlihat adalah kolon meninggoy, Gaban langsung menyerah dan walhasil dia diserang habis-habisan oleh Gunko sampai terjatuh ke Underworld. Ditambah, Oda juga tiba-tiba membangkitkan Advanced Observation Haki milik Luffy, di mana Luffy secara tidak sadar bisa merasakan dan melihat Chopper dan Gaban yang terjatuh ke Underworld dari tempat Loki dirantai. Apakah hal ini tidak mencurigakan? Karena pada dasarnya, Loki sendiri sudah memiliki kemampuan Advanced Observation Haki ini melalui matanya yang spesial. Apakah kalian sadar, meskipun mata Loki ditutup dengan perban, dia masih bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Bahkan dia juga bisa merasakan jatuhnya Gaban dan juga Chopper ke Underworld. Jadi gabungan ketiga kemampuan inilah yang pada akhirnya membuat Loki bisa membunuh Raja Harald. Pertama, haki raja milik Loki sangatlah kuat dan melampaui kekuatan haki raja yang dimiliki oleh Raja Harald. Lalu Loki menggunakan Advanced Conqueror Haki yang sudah berada dalam tingkatan Internal Destruction, di mana dia mengalirkan haki rajanya ke dalam tubuh Harald untuk merusak tubuhnya dari dalam. Kemudian semua itu dikombinasikan dengan Advanced Observation Haki agar bisa mengetahui di manakah letak kekuatan Imu yang ada di dalam tubuh Harald. Sehingga serangan Loki tepat mengenai titik vital yang membuat kekuatan iblis dari Imu bisa dinetralkan dan membuat Harald akhirnya bisa mati di tangan Loki. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai tapi maininnya di handphone? Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy Brojo sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek terus videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.